Hari ini saya akan bahas khusus masalah tentang bahan. Banyak pertanyaan yang masuk itu kurang lebih pertanyaannya tentang bahan ini. Bahan yang sudah saya sering sebutkan itu untuk apa? Boleh digabung atau enggak? Dan yang terakhir, takarannya berapa? Oke, langsung masuk. Yang pertama adalah yang paling basic, yaitu pengenyal berjenis fosfat. Nah, apa saja itu? Ada dua. Yang pertama single fosfat seperti STPP atau STTP. Yang kedua adalah blend fosfat seperti Wendapos, Vibrisol, Fosmik, dan sebagainya. Nah, kalau Anda tanya apa nih bedanya STPP sama Wendapos, saya nggak akan bahas karena saya sudah pernah bahas. Anda bisa cek linknya di atas ini. Anda ke sana dulu, Anda pelajari, dan Anda tentukan mana yang cocok untuk Anda. Kalau dari pengenyal berjenis fosfat ini, fungsinya tentu mengenyalkan dari daging. Cara kerjanya dia adalah mengaktifkan protein dalam daging, sehingga hasil bakso kita ini lebih kenyal. Nah, takarannya berapa banyak? Semua pengenyal yang berjenis fosfat ada batasan minimal dan juga maksimalnya, di mana minimalnya adalah 3 gram per 1 kilo total adonan. Ingat, total adonan itu berarti ada daging, ada tepung, dan juga ada es. Kalau mau yang lebih valid lagi, plus bumbu-bumbu. Kalaupun bumbu nggak dihitung, nggak apa-apa lah, karena biasanya pemakaian bumbu cukup sedikit. Jadi setidaknya total adonan ada 3 ini. Anda jumlah semua, pemakaiannya minimal 3 gram per 1 kilo dan maksimal 5 gram. Khusus untuk fosfat ini selalu ada minimal dan maksimal. Kenapa? Minimal tentu di fungsionalitasnya supaya hasilnya bagus, optimal. Maksimalnya itu karena fosfat ini memberikan rasa pahit atau getir. Jadi kalau Anda makan bakso, hasilnya sudah kenyal, tapi kok getir ya? Kemungkinan penyebabnya fosfatnya terlalu banyak. Nah, bisa STPP, bisa Wendapos tadi. Sebenarnya kalau ngomong masalah getir, itu masih ada beberapa alternatif lain. Mungkin baking soda, baking powder, atau mungkin pengawet, atau mungkin micin, itu juga bisa. Cuma saya asumsikan takaran yang lain Anda sudah benar, Anda nggak pakai baking soda, nggak pakai baking powder, yang lainnya sudah tepat. Kalaupun masih tetap getir, kemungkinan di fosfat ini. Jadi minimalnya ada 3, maksimalnya ada 5 gram. Dan tahapan untuk memasukkannya itu adalah di awal. Kenapa? Karena kerjanya kan mengaktifasi protein dalam daging. Sehingga perlu dimasukkan pertama, bereaksi dengan daging, proteinnya bagus sehingga hasilnya lebih kenyal. Kalau di terakhir biasanya nggak terlalu optimal. Bisa sih, tapi nggak terlalu optimal. Oke, itu untuk pengenyal berjenis fosfat. Lanjut, bahan kedua yang akan saya bahas juga pengenyal, tapi agak beda, yaitu karagenan. Nah, kalau Anda mau tahu karagenan itu apa, macamnya gimana, juga sudah pernah saya bahas. Anda bisa cek linknya di atas ini, ada. Itu untuk karagenan. Untuk takaran karagenan, ini sebenarnya tergantung jenis karagenan yang Anda pakai. Kalau Anda sudah menyaksikan materi tentang karagenan sebelumnya, tentu Anda tahu macamnya itu banyak. Saya nggak tahu karagenan yang Anda pakai yang mana. Kalau Anda mengikuti saran saya, Anda pakai yang tipe kappa, semi refine, dan juga sudah direaksikan, maka saya bisa bilang takarannya setidaknya sekitar 3 gram itu per 1 kilo total adonan seharusnya sudah cukup. Kenapa? Karena dari produk yang saya rekomendasikan, yaitu karagenan KRI 02, sejauh ini pemakaian 3 gram per 1 kilo adonan itu sudah bagus. Oke, mungkin ada beberapa orang yang dalam tanda kutip esnya masih terlalu berlebihan, atau mungkin tingkat kenyal yang diinginkan itu benar-benar yang tinggi. Anda masih bisa terus menambahkan. Bedanya kalau sama fosfat tadi adalah karagenan ini dia tidak memberikan efek pahit. Sehingga kalaupun Anda lebih makainya, anggaplah 5 gram, 6 gram, 7 gram, 10 gram, nggak masalah. Secara rasa nggak akan pengaruh, tapi secara kenyal masih pengaruh. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang, bedanya sama fosfat tadi apa? Bedanya sama STTP apa? Sama Wendapos tadi apa? Kan sama-sama mengenyalkan. Jawaban paling gampangnya adalah mekanismenya mengenyalkan yang berbeda. Ingat, tadi fosfat adalah mengenyalkan dari daging. Kalau karagenan, dia mengikat cairan sehingga hasilnya kenyal. Nah, cairan ini kan bisa dari es batu yang ditambahkan. Bisa juga dari cairan yang sudah terkandung di dalam dagingnya. Kan ada contoh bakso ikan lah, paling gampang. Ikan itu kan sifatnya basah. Sehingga seharusnya jumlah airnya itu lebih banyak daripada sapi yang kering. Kalau pemakaiannya ikannya sudah banyak, terus esnya juga masih dimasukkannya banyak, otomatis kan bablas nih kebanyakan.
Sehingga itu perlu diikat sesuatu supaya hasilnya kenyal. Nah, di sini ini fungsinya keraginan. Jadi kalau ditanya bedanya seperti itu, dipakai keduanya gimana? Nggak masalah, lebih bagus, malah idealnya Anda sebaiknya seperti itu. Terutama kalau Anda bikin di penggilingan ya, Anda pakai pengenyal berjenis fosfat plus keraginan supaya hasilnya lebih bagus. Oke, itu tentang keraginan. Lanjut. Bahan ketiga masih pengenyal, tapi mungkin ini mulai agak nyimpang. M100FT. Nah, apa itu? M100FT sendiri adalah serbuk protein yang fungsinya satu mengenyalkan, dua memadatkan, dan yang ketiga membuat hasil yang lebih kering. Secara teknologi, secara bahan tentu beda dengan fosfat dan juga keraginan, di mana kalau M100FT ini murni protein nabati dan sifatnya protein. Kalau Anda ngikutin HMRA saja kan tahu, mengenyalkan. Nah, contohnya gini, Anda pakai ikan lah, ikan kan paling rendah proteinnya. Anda pakai bakso ikan, hasilnya masih kurang kenyal, kurang padat. Anda perlu menambahkan protein tambahan. Itu bisa dari M100FT, sehingga fungsinya satu lebih kenyal karena proteinnya tentu lebih banyak kan. Dan yang kedua, dia seharusnya lebih kering. Kenapa? Karena bisa dibilang mirip dengan keraginan, sama-sama mengikat air. Bedanya kalau keraginan tadi mengikat cairannya itu aktif ketika direbus. M100FT waktu masih digiling itu dia sudah aktif. Nah, mungkin kalau hal yang perlu diperhatikan dari M100FT adalah penggunaannya. Nah, karena tadi saya sebutkan M100FT ini masih digiling saja sudah aktif, berarti adonan kita itu akan menjadi kental. Dan biasanya kalau di penggilingan kelihatan, loh kok jadi kental, ditambahkan es atau air lagi, malah hasilnya jadi buruk. Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah Anda harus perhatikan ini. Kalau adonan Anda menjadi kental setelah Anda masukkan M100FT, itu nggak apa-apa, itu bagus, itu tandanya M100FT-nya bekerja, proteinnya bekerja. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan jangan ditambah es, jangan ditambah air lagi. Oke, takarannya berapa? Kembali, karena ini adalah protein dan protein nabati, sehingga tidak ada takaran pastinya. Minimalnya nggak ada, maksimalnya juga nggak ada. Nah, sifatnya itu semakin banyak, dia akan semakin bagus. Kalau fixnya berapa saya nggak tahu, cuma mungkin kalau di awal Anda bisa pakai sekitar 5 gram dulu lah per 1 kilo total adonan ya. Anda bisa pakai, Anda lihat kalau kurang kenyal, kurang padat, kurang kering, Anda tambahin terus. Kalau masih terlalu bagus, nah gini, jadi pernah ada orang, saya nggak ingat dia pakainya berapa, dikasih serbuk protein M100FT, hasilnya terlalu kental, terlalu bagus, sehingga apa ya, digigit itu terlalu keras. Nah, kalau Anda nggak suka yang seperti ini, berarti takaran FT-nya kemungkinan kebanyakan. Anda bisa kurangin deh. Makanya saya nggak tahu kalau ditanya minimal berapa, maksimal berapa, saya nggak tahu. Karena ini beda-beda. Jadi, ya khusus FT ini saya nggak tahu. Anda bisa tes lah 5 gram dulu, kalau kurang dinaikin, kalau kebagusan dikurangin. Oke, itu untuk serbuk protein FT. Lanjut. Keluarganya M100FT. Sebenarnya bukan keluarga sih, saya sebut keluarga karena ada kemiripan, yaitu ISP. Nah, ISP sendiri itu juga mengandung protein. Bedanya apa dengan M100FT? Jawabannya ini, ada dua. Yang pertama, kalau ISP itu hasilnya tidak bisa kering seperti M100FT. Yang kedua, ISP ini biasanya lebih berbau kedelai, lebih terasa kedelainya, sehingga mungkin bisa mempengaruhi rasa. Kalau M100FT itu di bubuknya itu mungkin tercium bau kedelai, tapi ketika sudah jadi di adonan dan direbus, seharusnya itu hilang. Nah, karena sifatnya sama-sama protein, tentu cara pemakaiannya mirip, hal yang harus diperhatikan mirip. Bedanya adalah di takaran. Secara kualitas, M100FT jauh lebih bagus ketimbang ISP. Jadi kalau Anda mau yang ekonomis, Anda nggak butuh protein yang terlalu bagus-bagus amat, cuma fungsinya untuk mengikat lemak, saya rasa ISP saja cukup. Tapi kalau kebutuhan Anda adalah lebih kering, lebih padat, dan sebagainya, M100FT. Nah, karena fungsinya sama-sama protein, takarannya juga tergantung kebutuhan. Cara pemakaiannya sama, bedanya yang satu lagi, secara kualitas proteinnya ini beda. Dimana kalau FT itu jauh lebih bagus dari ISP. Makanya dia bisa lebih padat. Oke, ya saya harap ada gambaran lah antara ISP dan FT. Mungkin mirip, cuma Anda milih yang mana, seharusnya Anda sudah dapat gambaran hari ini. Oke, lanjut. Itu untuk pengenyal sudah beres. Lanjut nih, kita ke crush. Nah, ini yang banyak orang cari, yaitu untuk merenyahkan.
biasanya saya merekomendasikan BBS 500. Ini enzim dari tumbuh-tumbuhan juga, sehingga secara rasa dia tidak mempengaruhi. Jadi Anda mau pakai berapa banyak pun itu tidak masalah. Yang dipengaruhi hanya di masalah harga. Saya tahu harga BBS ini cukup mahal. Jadi kalau takarannya berapa, kembali minimalnya nggak ada, maksimalnya nggak ada. Karena ini kalau keras itu kan selera, digigit. Saya mungkin gigit, oh ini sudah bagus. Orang lain mungkin belum lah, kurang pak. Atau mungkin orang lain lagi terlalu bagus. Nah, sehingga takarannya ini tidak ada yang fix. Cuma kalau dari penelitian kami dan juga hasil testimoni dari para pelanggan, para pedagang yang sudah make, rata-rata pemakaian sekitar 3-7 gram per 1 kilo total adonan dirasa sudah cukup bagus. Nah, jadi kalau Anda tanya pakai BBS 500 berapa? Ya kurang lebih cobalah 3-7 gram per 1 kilo total adonan. Kalaupun Anda rasa masih kurang bagus gimana, bisa ditambahkan. Kalau kebagusan bisa dikurangi. Satu-satunya hal yang mungkin jadi catatan tentang BBS 500 ini BBS 500 ini dia bisa menghasilkan keras dengan cara itu mengikat proteinnya satu dengan yang satu. Ya analoginya kalau yang saya pakai sapu lidi lah. Kalau satu ini kan lentur, nggak kuat, sehingga kalau dipatahkan juga bunyinya gitu-gitu doang. Tapi kalau Anda banyak sapu lidi dan Anda ikat jadi satu, lalu Anda patahkan, itu kan satu kuat dan kedua kan bunyinya kan langsung krek gitu kan. Nah, hal yang sama juga di bakso keras seperti itu. Jadi protein yang satu dan yang satu itu diikat sehingga dikumpulin. Makanya ketika digigit itu bisa terasa keras seperti itu. Nah, kata kuncinya kan kembali protein yang saling diikat. Jadi kalau sudah gini, bisa nggak BBS 500 membuat cilok itu keras? Jawabannya tentu nggak bisa. Mungkin bisa kalau dosisnya sangat-sangat banyak, saya nggak tahu. Cuma saya nggak rekomen, karena kalau cilok itu kan fokusnya di harga murah, dan sementara kalau Anda mau pakai BBS-nya banyak sekali, ya harganya nggak jadi murah. Makanya kalau bisa Anda pemakaian BBS 500 ini untuk yang kelasnya bakso. Ya pentol bakso lah, seperti itu. Itu untuk pemakaian, takaran sudah. Oh iya, satu lagi pantangan. Ketika Anda ingin hasilnya keras, tentu hal yang harus diperhatikan adalah tepungnya. Kenapa? Karena tepung itu melapisin filler, sehingga kalau tepungnya Anda banyak, biasanya BBS-nya ini nggak bisa masuk, nggak bisa ketemu proteinnya. Sehingga kalaupun sudah pakai, digigit, biasanya kerasnya akan kurang karena ketutup sifatnya tepung yang lentur dan empuk tadi. Cuma kalau tanya, kalau pakai tepungnya banyak, jadi nggak bisa dong? Jawabannya sih masih bisa. Yang pasti bisa adalah kualitasnya itu lebih bagus. Dalam arti Anda biasanya bikin misalkan levelnya segini, Anda tambahin BBS 500, seharusnya pasti naik. Cuma naiknya seberapa, ini saya nggak tahu, tergantung takarannya. Nah, jadi untuk BBS seperti itu, takaran maksimalnya nggak ada, pemakaiannya fungsinya untuk mengkereskan, dan pantangannya apa sudah saya bahas. Untuk tahapan, sebaiknya di awal atau di tengah. Nah, karena biasanya pemakaian BBS ini sedikit, saya rasa pemakaian di depan itu lebih bagus. Fungsinya cuma satu, supaya tersebar rata doang. Takutnya kalau Anda masukkan di belakang, makainya sedikit, terus nggak rata karena cepet kan. Kalau di belakang itu hasilnya nggak keras. Soalnya saya pernah ketemu ada kejadian gini, orang bikin bakso, kebetulan bakso ayam pakai BBS 500, selesai kan, satu bakso ini dimakan bisa keras, wah bagus nih. Pentol yang lain dimakan itu nggak keras. Ternyata setelah diselidiki itu tadi ditaruhnya di belakang, sehingga cuma masalah nggak tercampur rata aja. Makanya ada pentol yang keras, ada juga yang enggak. Oke, itu untuk BBS, semoga sudah ada gambaran. Kalau selanjutnya apalagi ya? Kalau bahan-bahan yang fungsionalitas sih mungkin cuma itu. Mungkin sekarang ke bumbu ada penguat rasa, ada juga kaldu sapi, terus ada garam, ada gula dan sebagainya. Kembali, karena bumbu ini adalah rasa dan lidah orang ini beda-beda, tidak ada patokan yang pasti. Itu semua kembali ke masalah selera. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan harus berapa, silahkan Anda coba sendiri. Itu untuk bumbu. Nah, saya rasa kalau bahan-bahan tambahan sudah cukup. Paling untuk tambahan yang lain yaitu tepung. Sebisa mungkin Anda takaran tepung jangan terlalu banyak. Karena kalau Anda sudah terlalu banyak, kembali teksturnya pasti turun. Pasti empuk, pasti lembek. Ya bakso Anda kurang kenyal, kerasnya kurang bagus lah. Kecuali Anda bikin cilok ya itu silakan.
Terus kalau Anda milih tepung gimana, saya sudah pernah bahas juga, bisa cek linknya di atas saja. Apalagi ya, es batu, air. Nah, berapa sih takarannya? Oh, sorry, tepung tadi. Idealnya tepung itu pemakaian sekitar 10-15% per total adonan. Lebih dari itu sih bisa. Cuma biasanya secara kualitas sudah mulai turun. Ya, kembali, semakin tepungnya banyak, kualitasnya akan semakin turun. Semakin sedikit, semakin bagus. Cuma Anda perlu perhatikan masalah harga kan. Nah, karena tepung ini cukup murah, biasanya dipakai orang untuk menurunkan harga. Jadi kalau takaran tepung ya saya rasa sekitar 15% lah, 10-15% itu sudah oke, bagus. Lalu kalau es batu, ya sama. Es batu kalau terlalu banyak hasilnya bisa lembek, bisa empuk, sehingga takaran sih mungkin sama lah 10-15% sudah oke, bagus. Kalau Anda pakai di atas 15%, Anda perlu tambahan kayak karagenan, M100FT itu Anda perlu kasih. Nah, itu untuk bahan-bahan tambahan yang bisa dipakai takarannya gimana. Kalau bahan yang ini deh saya tambahin satu, putih telur. Nah, putih telur banyak orang pakai, perlu nggak? Kalau kita sudah pakai bahan-bahan tambahan tadi, masih nambahin telur nggak? Jawabannya kembali ke selera Anda. Kalaupun Anda mau tambahkan, hasilnya bisa lebih bagus, karena kalau telur itu putihnya adalah protein, kuningnya adalah lemak. Protein tentu membuat kualitas bakso kita lebih bagus, kalau lemaknya memberi rasa, jadi lebih lezat, lebih sedap. Makanya kalau pertanyaannya, Pak sudah pakai bahan-bahan, masih pakai telur nggak? Ya kembali, kalau Anda mau pakai silakan. Kalau Anda repot pun nggak pakai nggak apa-apa, sebenarnya oke-oke saja. Jadi ya silakan. Kalau kembali karena telur ini masalah fungsionalitasnya bukan memperbaikin sih, meningkatkan. Sehingga takarannya tidak ada minimum, tidak ada maksimal. Ya kembalilah ke selera Anda masing-masing. Silakan ditentukan sendiri. Kalau saya sih biasanya jarang ya pakai telur. Karena pakai telur itu repot. Satu, per butir ini nggak jelas putihnya berapa, kuningnya berapa. Sehingga ya stabilnya biasanya susah. Makanya saya biasanya nggak pakai telur. Cuma kalau pakai silakan ya, nggak perlu selalu ngikutin saya ya. Kalau mau pakai silakan, bisa lebih bagus kok hasilnya. Oke, hari ini itu saja mungkin. Kalau ada yang kurang, tolong komen aja, nanti saya jawab lewat chat aja, lewat komennya. Soalnya sih saya rasa bahan-bahan tambahan mungkin sudah itu aja sih.